Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada saat ini bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini bersama-sama kita memasuki minggu biasa ke-18. Dan di dalam ibadah ini kita bersama-sama mempergumulkan tema diberi untuk memberi. Bersama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, panggilan hidup di dalam kasih, yang terambil dari Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40, yang mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melaksanakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kita. Tentu kita sadar, kita belum bisa melaksanakan kasih ini dengan sempurna. Oleh sebab itu, mari kita menyesali dosa di hadapan Tuhan Allah.
Kidung penyesalan terambil dari Kidung Jemaat 23, bait pertama, Ya Allah Bapa. Allah Bapa kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkenan mengampuni kita. Setelah kita bersama menyatakan penyesalan dan pertobatan kita, Allah Bapa memberikan ampunannya kepada kita. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima ampunannya melalui sabdanya dari surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda pengampunan dari Tuhan. Bersama-sama kita sambut dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, menerangkannya, Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyiapkan hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman kepada kami akan mendengarkan melalui hamba-Mu. Roh-Mu yang kudus menyertai kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seberapa yang membawa Alkitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21
Bersama-sama kita dengarkan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara diminta untuk memilih mana yang akan saudara pilih, memberi atau menerima, melayani atau dilayani. Kebanyakan orang akan memilih diberi dan dilayani. Mengapa? Banyak orang berpikir bahwa diberi dan dilayani lebih enak, lebih menguntungkan, terhormat, dan menyenangkan. Benarkah demikian? Siapa mau dilayani dan diberi seumur hidup? Mulai dari makan, minum, mandi, sampai ke belakang. Ada yang mau? Saya yakin tidak. Kita diingatkan bahwa panggilan kita sebagai orang beriman adalah memberi dan melayani. Dengan memberi dan melayani sesama, hidup menjadi berarti, bermakna, karena dibutuhkan orang lain. Berbeda jika hidup hanya mau diberi dan dilayani saja. Tentu kita akan menjadi beban bagi orang lain.
Kita adalah orang-orang yang telah merasakan anugerah Tuhan. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus kita menerima jaminan hidup. Tidak hanya di dunia ini tetapi hidup di surga diberikan oleh Tuhan. Jika kita menghayati dan merasakan dengan sungguh-sungguh, hal ini akan mengubah hidup kita untuk mau berbagi, peduli dengan sesama agar mereka pun merasakan anugerah Tuhan seperti yang telah kita rasakan, kita terima, hidup diberkati oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan, kalau ada orang yang meninggal, siapa yang akan disesali kepergiannya? Orang yang suka memberi atau yang suka menerima? Atau orang yang suka melayani, maunya dilayani? Jelas orang yang suka memberi, berbagi, dan melayani. Itu artinya hidup orang yang suka memberi dan melayani menjadi berkat. Menjadi berkat. Tuhan mengajarkan kita untuk mau memberi, berbagi, dan peduli kepada sesama kita. Semua itu kita lakukan bukan supaya, melainkan karena. Apa maksudnya? Kalau kita memberi supaya, itu berarti ada pamrih di dalamnya. Ada muatan dari yang kita lakukan. Namun jika kita memberi karena, segala yang kita lakukan adalah akibat dari sesuatu. Lah apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah anugerah dari Allah. Kita telah mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Tidak hanya keselamatan yang kekal dari Yesus Kristus, bahkan juga jaminan pemeliharaan Tuhan setiap hari yang selalu baru dan tidak pernah berhenti penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan juga tidak tergantung dari balasan kita yang sering jauh dari rasa syukur. Pemberian Allah yang demikian itulah yang memanggil kita untuk melayani sesama kita, melayani keluarga kita, melayani orang lain. Hal ini ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika meminta para murid untuk peduli kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Tidak hanya sekedar menyuruh mereka pergi mencari makan sendiri. Yesus berkata kepada para murid, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Masalah memberi seringkali terkendala dengan modal untuk memberi. Sering kita dengar alasan, nanti saja kalau aku sudah kaya baru memberi. Ada juga yang berkata, untuk diri sendiri saja tidak cukup, apalagi untuk memberi. Kita diingatkan, Tuhan memanggil kita untuk memberi, tidak menunggu kita cukup atau kaya dulu. Tetapi dari keinginan, dari tekad, dari hati kita untuk memberi. Hal itu akan menuntun kita untuk memberi dari yang ada, bukan yang tidak
tidak ada. Kita diingatkan bahwa Tuhan yang akan mencukupkan atau memberi jalan keluar. Jangan sampai niat atau hati kita untuk memberi bergantung dari banyaknya roti atau ikan yang kita miliki. Tetapi mulailah dari hati yang digerakkan oleh kasih. Malah kita memberi karena kita telah diberi. Hanya kalau kita menyadari kelemahan dan keterbatasan diri kita, kita akan bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita mengalami kasih Allah. Dan itulah berkat yang luar biasa yang dapat kita rasakan di dalam hidup ini. Itu akan mengubah hidup kita. Karena itu, aku telah memberi kepada sesamaku. Itu menjadi semboyanku dan harus aku wujudkan. Karena aku memberi, Tuhan akan menyertaiku, memberkati hidupku. Karena aku juga berbelas kasihan kepada saudara-saudaraku. Kiranya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Atas berkat penyertaan Tuhan kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana kami dimampukan untuk memberi dan melayani saudara-saudara kami. Sesuai dengan keberadaan kami, mampukan kami untuk memberikan sesuatu yang kami punyai untuk saudara-saudara kami. Mampukan kami melayani saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan pertolongan kami. Mampukan kami untuk melakukan ya Tuhan, karena kami telah merasakan berkat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan untuk kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami sehingga kami tetap mempunyai semangat untuk memberi, untuk menolong saudara-saudara kami. Terlebih di dalam situasi, kondisi bangsa dan negara ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberi dan melayani mereka. Kami terus untuk berdoa, kami ambil bagian, sehingga semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini
Engkau yang memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberikan kecukupan. Berikan kekuatan orang-orang yang terlibat aktif di dalam melayani, di dalam mengentaskan dari COVID-19 ini. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan ambil bagian ya Tuhan, sehingga kami semua, gereja, jemaat, keluarga, menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kami dimampukan untuk bekerja, merasakan berkat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kami dimampukan mengaturkan persembahan. Persembahan yang telah terkumpul, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami selaku gereja mengelolanya. Mampukan kami untuk terus berjuang, memperhatikan saudara-saudara kami dengan berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan. Kami juga menyadari jemaat dalam situasi berbagai macam kondisinya. Kami mengingat jemaat yang sedang berbaring di rumah sakit ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Mohon kesembuhan dari Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Pakailah rumah sakit, dokter, perawat, obat-obatan menjadi kesembuhan saudara-saudara kami. Tuhan berkati keluarganya untuk terus berjuang melayani, berikan kesabaran dan berikan kecukupan. Kami juga berdoa bagi jemaat saudara-saudara kami yang berjuang untuk memperoleh pekerjaan, berjuang untuk memperoleh sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berkati, mampukan meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Kami mohon berkat penyertaan dari Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati cucu, berkati suami, berkati istri, untuk terus berjuang di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, berusaha bersama dengan Tuhan merasakan mewujudkan damai sejahtera di keluarga kami masing-masing. Mampukan untuk meraih masa depan melalui studinya, melalui pekerjaan, melalui pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam upaya-upaya untuk mendatangkan damai sejahtera melalui pembangunan dalam berbagai macam sektor. Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan sertai para pemimpin negara kami ya Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, mampu untuk mengemudikan bangsa dan negara ini dengan penuh tanggung jawab. Berikan kesehatan, berikan hikmat ya Tuhan. Semua itu kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, di dalam kami beribadah, dosa telah kami lakukan, kami mohon pengampunan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan mampukan aktif untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memberi dan melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Sepenuhnya kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah memberikan teladan untuk kami. Kami berdoa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.